Di dalam nama Tuhan Yesus berkata-kata, Shalom semuanya, mari kita belajar apologetika untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Saya bisa salah, Anda bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Nah, di video kali ini saya ingin memberi judul Waspada terhadap jalan lebar. Apa maksudnya jalan lebar? Saya sudah bahas di video saya sebelumnya ya, tentang pandangan orang yang berkata, pokoknya sekali percaya Yesus, sekali selamat, pasti selamat. Gitu. Pasti masuk surga, sudah percaya pasti masuk surga. Berbuat baik untuk apa? Nanti setelah sudah percaya Yesus, sudah pasti selamat, baru kita berbuat baik. Tapi berbuat baik bukan untuk mengejar keselamatan lagi. Ya, itu karena kita sudah selamat, kita berbuat baik. Ya. Tapi satu sisi saya melihat ada orang-orang yang banyak ya, saya melihat banyak juga para hamba Tuhan, para pendeta yang sebenarnya tidak terlalu pusingin masalah teologi kayak gitu. Tapi mereka lebih ngomong sesuatu hal yang praktis, aplikasi kehidupan. Selalu berkata kita harus berbuah supaya kita tidak ditebang. Kita harus menghasilkan buah-buah pelayanan kita. Kita harus berjaga-jaga, berdoa. Nah, menurut saya justru pendeta-pendeta yang ngomongin aplikatif kayak gitu, praktis gitu ya, mereka lebih menunjukkan buahnya. Kalau menurut saya ya, dia lebih menunjukkan buahnya karena dia berjaga-jaga untuk diri dia sendiri. Ketika mereka dijahati orang, tidak membalas gitu. Menurut saya itu suatu hal yang lebih praktis gitu. Tapi sayangnya mereka tidak suka untuk membahas doktrin kayak gini gitu. Mereka lebih suka aplikasi kehidupan. Nah, di video ini saya akan mencoba untuk melakukan pembelaan iman, ya, pembelaan iman. Juga memperingati terhadap kita semua, untuk termasuk diri saya sendiri, supaya kita berhati-hati dan berjaga-jaga tidak masuk dalam jalan yang lebar. Nah, saya ada bahas ya. Ini ada satu admin gereja palsu ya. Mungkin teman-teman sebagian udah tahu ya. Admin gereja palsu ini kan sering menyindir ya. Terkhususnya malah dia sering menyindir umat karismatik ya. Dan saya sih bukan umat karismatik ya. Tapi ada satu yang cukup menggelitik saya ya. Dia menyindir seorang pendeta. Padahal menurut saya pendeta ini di dalam cuplikan ini ya, dia cuma memberi nasihat kepada jemaat supaya lebih rajin ke gereja, lebih banyak berdoa, lebih banyak memberi. Menurut saya nggak ada yang salah di perkataan ini. Tetapi si admin ini bisa membangun kesan kalau si pendeta ini sedang mengajarkan berbuat baik untuk selamat. Nah, saya nggak tahu nih atas dasar apa si admin gereja palsu membangun konsep itu. Tapi setelah saya melihat doktrin yang dipegang oleh si admin gereja palsu ini ya, kalau saya perhatikan ya, di sini saya bukan dalam posisi ingin menyerang doktrin dia ya, tapi yuk kita bahas yuk supaya kita jelas pemaparannya ya. Menurut admin gereja palsu ya, keselamatan itu, kalau kita lihat ya, mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri lebih jelasnya ya, saya hanya ambil poin-poinnya. Menurut dia, keselamatan itu adalah kasih karunia. Itu betul, kasih karunia korban Kristus. Tapi kalau kita lihat ya, ketika dia menulis korban Kristus, dia hanya mengatakan kasih karunia. Dia tidak menulis kata iman. Padahal di Efesus 2 ayat 8 dituliskan ada kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Ada iman, tapi dia nggak tulis iman di sini ya. Oke ya. Lalu admin gereja palsu ini dia juga mengatakan digambarkan sebagai seorang anak adopsi. Kalau anak adopsi itu kita dipanggil, lalu kalau kita berbuat salah lagi, kita akan terus dinasihati dan tidak akan diancam lagi. Kita tidak akan pernah mengancam, ya kan? Kalau kita diadopsi sama Tuhan, kayak gitu. Dikasih gambaran seperti itu ya. Lalu dia bilang alasan berbuat baik karena sudah diadopsi supaya bukannya supaya dia tidak dibuang. Jadi menurut pandangan dia sudah tidak ada ancaman akan tidak diselamatkan lagi karena sudah percaya, benar-benar percaya pasti selamat. Oke, kira-kira saya nangkep poin dia gitu ya. Lalu dia bilang lagi, jika kita mengaku dosa,
dia langsung Tuhan akan menyucikan dosa kita. Ya, jadi menurut admin gereja palsu, kalau gitu kalau kita berbuat dosa lagi gimana? Tuhan akan menyucikan dosa kita. Terus dia bilang, wow, ini kabar baik bukan? Oke ya. Terus dia bilang apa lagi di sini? Oh, ini untuk satu bangun hubungan ya. Terus dia bilang ini, inti poinnya aja ya. Inti poinnya adalah, dia bilang gini, kalau sudah benar-benar diselamatkan, berimannya benar nih, pasti udah gak akan pikir lagi tentang dosa. Pasti akan berbuat baik, akan menghasilkan buah otomatis gitu ya. Akan menghasilkan buah pertobatan sekaligus, kata dia. Jadi dia buat formulasi menurut admin gereja palsu. Menurut formulasi admin gereja palsu, keselamatan itu adalah ketika seseorang itu beriman, itu udah pasti selamat. Nah, setelah selamat, barulah berbuat baik gitu ya. Menurut pandangan dia, artinya iman yang benar adalah Kristus yang menyelamatkan sekaligus yang menghasilkan buah-buah perbuatan baik. Jadi kalau imannya udah benar, pasti otomatis menghasilkan buah-buah perbuatan baik. Nah, mengenai apakah admin gereja palsu ini dalam kehidupan sehari-hari menghasilkan buah pertobatan yang baik atau tidak, saya juga tidak tahu. Tapi, kalau dia menghasilkan buah pertobatan yang baik, mengapa dia begitu alergi dengan kata perbuatan? Kalau saya melihat ada yang tadi saya bilang tadi ya, saya melihat ada hamba-hamba Tuhan yang mereka hidupnya berbuah, mereka tidak alergi dengan kata perbuatan. Ya, mereka tidak alergi dengan kata perbuatan. Mereka mencerminkan di dalam hidupnya, mereka mencerminkan ini. Yakobus 2 ayat 17 ya. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, kalau kita buka lagi ayat 18, tetapi mungkin ada orang berkata padamu ada iman dan padaku ada perbuatan, aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku perbuatan imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Nah, saya melihat justru orang-orang yang menunjukkan imannya dengan perbuatan, dia tidak alergi dengan kata perbuatan, dia langsung aplikasi, praktis. Penerapan imannya itu praktis, ditunjukkan dengan perbuatan dia tidak alergi dengan kata perbuatan. Ya kan? Nah, ayat 21, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ya, jadi iman Abraham dinyatakan dia rela mempersembahkan Ishak. Itu luar biasa ya. Nah, bagaimana dong? Kan si admin gereja palsu ini, kenapa dia bisa mengatakan hal ini? Karena dia mempunyai pegangan ayat di Efesus 2 ayat 8. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, pertama tadi ya, si admin gereja palsu tidak menyebut kata iman. Sebenarnya simpel untuk dijawab. Manusia diselamatkan karena kasih karunia dan juga oleh iman. Ada kata iman ya. Iman yang hidup adalah iman yang disertai oleh perbuatan. Nah, apakah hal ini kontradiksi? Sebenarnya tidak kontradiksi. Ya, saya akan coba untuk menjelaskan dengan bahasa sesimpel mungkin supaya bisa menjadi pemahaman bagi kita semua ya. Saya akan coba untuk menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin. Ketika kita masih hidup di dalam dosa, kita semua adalah hamba dosa dan kita sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi karena kasih karunia penebusan oleh darah Yesus, itu bukan karena usaha kita, bukan. Kita gak akan sanggup untuk lepas dari kuasa dosa. Jadi hamba dosa kita gak sanggup untuk lepas. Kita gak sanggup lepas dari jalan menuju kebinasaan kepada jalan menuju hidup. Kita gak bisa lepas dari itu. Kita ditebus secara cuma-cuma oleh darah Yesus yang mahal. Tuhan sendiri yang turun ke dunia, datang dalam rupa hamba, menjadi sama seperti manusia, melakukan penebusan dosa dengan darah yang mahal, yang tidak ternilai. Bukan karena hasil usaha kita, itu tidak terbayarkan. Darah Kristus yang mahal telah menebus kita. Dan setelah kita menerima anugerah penebusan darah Yesus, kita harus lahir baru. Ya, lahir oleh air dan roh.
Ya, kita menerima permandian kelahiran kembali, kita tidak dibaptis, ya, dan kita juga diperbaharui oleh Roh Kudus. Oke ya. Jadi jelas ya. Kita lahir baru dan kita menjadi milik Kristus. Kita dibeli. Kita dibeli dari awalnya kita hamba dosa, kita ditarik keluar dan kita menjadi hamba Kristus. Kita menjadi milik Kristus. Ya. Setelah itu, kan setelah orang dia lahir baru, entah dia sudah dibaptis nih, tidak otomatis langsung meninggal kan. Ada hari-hari yang dilewati sebelum akhirnya ajal menjemput lah ya. Nah, itu adalah namanya proses manusia berjalan bersama dengan Tuhan, atau disebut perjalanan iman. Tiap-tiap orang akan melewati perjalanan imannya masing-masing. Nah, sampai kita akan menuju namanya hari penghakiman. Nah, saya pakai bahasa yang sederhana ya. Semua orang akan menghadapi hari penghakiman. Di hari penghakiman itu, maka kita akan ada dua pilihan. Ya, Tuhan akan ada dua pilihan terhadap diri kita, dan kita udah gak bisa milih lagi. Itu sudah dalam kuasa Tuhan. Entah kita akan diterima oleh Tuhan, menerima keselamatan itu bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan sorga, atau mungkin kebangkitan orang mati di dalam dunia lain, atau kita akan binasa. Kita ditolak dan kita binasa. Mungkin orang bertanya, loh kok masih bisa binasa lagi? Kan darah Yesus sudah menyelamatkan. Nah, saya coba untuk terangkan dengan bahasa yang lebih sederhana lagi. Ya. Darah Yesus berkuasa. Kalau Tuhan Yesus pegang hidup kita, pegang keselamatan kita, kita tidak akan bisa binasa. Alam maut tidak akan berkuasa lagi atas hidup kita. Dosa, kematian atas dosa sudah tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Karena Tuhan sudah pegang hidup kita. Tidak akan bisa kita binasa lagi. Kalau Tuhan masih tetap berkenan atas hidup kita. Makanya ada namanya proses perjalanan iman. Dalam perjalanan iman itu, ya, kita itu menjadi hamba Kristus. Kita menjadi hambanya Tuhan. Dan nanti di akhir hidup kita, ketika di hari penghakiman, Tuhan berkuasa. Apakah akan menerima kita atau menolak kita? Kalau kita sampai ditolak, ya, maka sama saja kita menjadi binasa. Bukan karena kuas dosa masa lalu, bukan karena dosa yang lama masih bisa menghimpit kita, bukan. Tapi Tuhan sudah melepaskan kita, menolak kita. Kita hidup tidak berkenan di hadapan Dia, dan kita ditolak pada akhirnya. Nah, sekarang penjelasan saya sederhana ya. Nah, sekarang saya akan coba mempertanggungjawabkan yang saya sampaikan tadi ya. Apakah ketika orang sudah lahir baru, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, apakah dapat ditolak? Apakah masih akan mengalami penolakan? Masih ada resiko untuk ditolak? Kita buka ke 1 Korintus 9 ayat 25, 26, 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh sesuatu mahkota yang abadi. Ya. Jadi dalam perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita, kita kadang harus berlari kencang. Karena kita melihat di dunia ini begitu banyak tipu muslihat iblis. Banyak jerat-jerat godaan dosa. Jadi kita harus berlari lebih kencang lagi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini tulisan oleh Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus masih mengatakan jangan sampai aku sendiri ditolak. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang berkenan akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Mengundurkan diri artinya drawback, kembali ke dalam kehidupan lama kita. Jadi kalau saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, terus kita masih berbuat dosa,
Ya itu namanya area kesabaran Tuhan. Tuhan masih sabar terhadap diri kita. Mungkin Tuhan akan menghajar kita, Tuhan akan menegur kita, memperbaharui kita. Itu namanya area kesabaran Tuhan. Tapi jika kita tetap mengeraskan hati kita malah kembali ke dalam kehidupan lama kita, hati kita mengundurkan diri, Tuhan jadi tidak berkenan. Kalau Tuhan masih berbelas kasih, Tuhan akan mencari kita bagaikan sang gembala mencari domba yang hilang. Tapi kalau kita terus-menerus lari daripada Tuhan, maka bisa-bisa kita menjadi yang tertolak nanti. Ya, menjadi orang yang ikut tertolak. Nah, kembali lagi ya tadi ya. Kalau kita mengundurkan diri, berbalik, Tuhan tidak berkenan. Lalu kita buka lagi ya ke Wahyu 3 ayat 14. Nah, perkataan ini tulis kepada jemaat ya, artinya kepada gereja, kepada orang yang sudah percaya Tuhan, sudah lahir baru, menjadi kumpulan jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Oh ya. 15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Oh, di sini dikatakan sebenarnya dia sudah jadi jemaat, tapi hidupnya suam-suam kuku. Akhir Tuhan muntahkan. Muntahkan artinya apa? Tidak selamat. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku akan memperkayakan diriku dan aku tidak akan berkekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang dan miskin, buta dan telanjang. Ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya, juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalimat bertobatlah ini dikatakan siapa? Kepada orang yang belum percaya atau sudah percaya? Sudah jemaat, tapi jemaat juga butuh bertobat. Kenapa dia harus bertobat? Karena hidupnya suam-suam kuku. Jadi bagaimana nih menurut admin gereja palsu? Katanya kalau orang sudah pasti percayanya benar, pasti berbuat baik. Dan admin gereja palsu sepertinya agak anti sama yang namanya ini ya, perbuatan baik, karena dianggapnya itu salah gitu. Manusia itu ketika sudah selamat pasti berbuat baik gitu. Kalau saya nangkep ya dari pesannya dia. Kita kembali lagi ya. Suam-suam kuku pun bisa ditolak. Nah, kita buka lagi ya. Di Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, semisal ya, kita sudah percaya Yesus ya, kita sudah bertobat, kita sudah dibaptis, kita sudah lahir baru, kita benar-benar pelayanan di gereja, di mana kita benar-benar menginjil Tuhan, tapi kita masih menyimpan rasa kebencian, kita masih tidak mau mengampuni orang. Rasa kebencian ini kita bawa sampai mati. Kita masih menyimpan kebencian itu. Kira-kira dengan kita tidak mau mengampuni itu, kita bisa diselamatkan tidak? Dosa kita diampuni tidak? Kan kata si admin gereja palsu, asalkan sudah percaya, sudah pasti selamat. Ya. Makanya saya bilang, sebenarnya pengenalan akan Tuhan itu sederhana. Kita ditebus dari hamba dosa, kita lahir baru, lalu berjalan bersama dengan Tuhan dalam suatu perjalanan iman kita. Mungkin kita banyak tantangan iman setelah kita lahir baru. Setelah itu kita akan menghadapi namanya hari penghakiman. Dan hari penghakiman itu kita akan diterima atau kita ditolak. Ini adalah suatu bahasa yang klise sebenarnya, bukan suatu hal yang baru gitu, suatu hal yang klise. Tetapi karena begitu banyak banyak pandangan
bermunculan di YouTube yang mengatakan pokoknya sekali percaya Yesus pasti selamat, pasti masuk surga, mau mati bagaimanapun pasti masuk surga. Lo kalau berbuat dosa lagi, semua dosa sudah ditebus oleh darah Yesus di atas kayu salib, sudah tidak ada dosa, sudah tidak ada kematian lagi. Asalkan hati benar-benar percaya pasti selamat. Karena hal itu didengung-dengungkan, maka saya coba memaparkan sesuatu yang sebenarnya klasik. Bukan sesuatu hal yang baru, sesuatu yang klasik. Saya ingin melakukan pembelaan iman dengan sesuatu yang sebenarnya klasik. Ya. Kita buka lagi ke 1 Korintus 10 ayat 1. Makanya kita harus mengenal Tuhan itu secara utuh. Makanya saya dengan menyampaikan konsep one true God atau satu Allah yang esa, satu Allah sejati yang esa, kita bisa melihat pribadi Tuhan yang sama dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Tuhan yang sama dengan pribadi yang sama. Mengapa? Supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan utuh, bukan mengenal Tuhan dengan imajinasi kita. Ya, kalau kita buka ke 1 Korintus 10 ayat 1, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah pelindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Oke ya. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Nah, ayat ini dituliskan di perjanjian baru, tetapi menceritakan tentang perjanjian lama. Kalau dituliskan perjanjian baru, maka ayat ini masih relevan untuk kehidupan kita sehari-hari, masih relevan. Bukan berarti tidak relevan ya, masih relevan. Meskipun ini kisah perjanjian lama, tetapi masih relevan untuk kisah perjanjian baru. Karena Tuhan itu sama. Baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan itu sama, tidak berubah. Ya, kita bisa melihat dari kisahnya perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Begitu banyak, sekitar 2 jutaan orang yang keluar dari Mesir, ditebus oleh tangan Tuhan yang kuasa. Tapi ketika di padang gurun, mereka tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, akhirnya mereka binasa di padang gurun. Nah, kisah bangsa Israel yang akhirnya mengalami kebinasaan ini diberitahukan juga, dituliskan juga di perjanjian baru supaya menjadi peringatan untuk kita. Supaya kita tidak mengambil kesalahan yang sama yang diperbuat oleh bangsa Israel. Nah, ini kan pengajaran firman Tuhan yang apa adanya gitu. Bukan hanya membuat ayat itu enak didengar. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita. Nah, tadi kan admin gereja palsu bilang, kalau udah percaya Yesus sudah gak ada namanya ancam-mengancam lagi kan. Nah, jadi sebentar kita buka lagi ya. Ya kan? Kita buka ya. Tuh, kata si admin gereja palsu, sudah tidak namanya ancam-ancaman lagi kan. Ya, tuh tidak ada kata mengancam-mengancam lagi ya. Jadi pokoknya dia punya gambaran ya tentang Tuhan yang pokoknya Tuhan itu gak bakal ngancam lagi deh. Pokoknya udah pasti selamat deh gitu ya. Saya nangkep gambarannya. Padahal kita bilang itu untuk memperingatkan kita, supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat yang seperti telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu dan untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita loh di perjanjian baru loh, yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Tuh kan diperingatkan kan. Siapa yang bilang, oh saya pasti selamat, hati-hatilah supaya jangan jatuh.
Ini peringatan Alkitab kan, bukan kata saya kan. Oke ya. Kita buka lagi ke Lukas 13 ayat 23. Ya. Ada seorang yang berkata kepada Tuhan ya. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi ia tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di kota-kota kami.'" Jadi ada satu ungkapan ya, Tuhan, ada orang berkata kepada Tuhan, "Hanya sedikit yang diselamatkan?" Tuhan Yesus bilang, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu." Karena banyak orang yang mencoba masuk melalui pintu yang lebar, jalan yang lebar, jalan yang suka-sukanya sendiri. Ya, akhirnya nggak jadi masuk. Padahal dia kenal Tuhan. "Tuhan, bukakan kami pintu. Bukankah kami makan di hadapanmu? Bukankah kami minum di hadapanmu?" Tetapi ia akan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyala dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar." Nah, ini sebenarnya kisah ini tegas loh. Kita bilang kan kata si admin gereja palsu nggak mengancam lagi ya. Sebenarnya firman Tuhan ini tegas loh, menjadi peringatan buat kita sendiri. Jangan kita merasa kita ini mayoritas gitu. Bahkan Tuhan Yesus bilang bisa saja yang selamat itu cuma sedikit. Karena orang rame-rame masuk ke jalan yang lebar. Nah, kenapa ada orang bisa masuk ke dalam jalan yang lebar? Nggak sadar gitu. Pada sudah hari penghakiman nggak sadar gitu. Dia sudah masuk ke dalam jalan yang lebar. Kenapa? Sebab ada penyesatan. Kita buka di 2 Petrus 3 ayat 9 ya. Kita mesti pahami dulu ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, ayat ini dikatakan kepada siapa sih? Kepada orang yang belum percaya atau sudah percaya? Kalau kita lihat saudara-saudara yang kekasih, atau kita melihat konteks dari keseluruhan surat 2 Petrus ini, surat ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah percaya. Tapi kenapa dikatakan supaya semua orang berbalik dan bertobat? Kita harus ingat, ketika kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan, seringkali kita masih bisa berbuat dosa, kita masih lalai, kita masih tidak setia gitu. Nah, itu bukan berarti dosa kita yang seperti saya bilang sebelumnya, bukan berarti kita Senin sampai Sabtu bebas berbuat dosa, Minggu celing doa minta ampun selesai, lalu berbuat dosa lagi bebas, lalu minta ampun selesai. Tapi itu semua adalah di dalam area kesabaran Tuhan. Kalau kita masih dapat kesempatan, masih ada kesempatan untuk bertobat, berbalik, itu adalah kesabaran Tuhan. Tuhan masih sabar atas hidup kita. Nah, karena kesabaran Tuhan itulah kita bisa mengenal kasih Tuhan. Kita mengenal kasih Tuhan bukan berarti kita ngomong kasih Tuhan tiada batas, jadi saya bisa berbuat dosa sampai gimana pun, jadi saya tidak akan kenapa-napa gitu, bukan kayak gitu. Saya ngerti tadi admin gereja palsu bukan mengajarkan orang berbuat dosa sih, tidak ya, admin gereja palsu pun nggak mengajarkan itu di tulisan dia. Tetapi bisa orang salah paham, akhirnya membawa orang ke dalam jalan yang lebar. Itu yang masalah yang saya kritisi ya, membuat orang salah paham, akhirnya membuat orang jalan yang lebar. Ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah, di sini kan ayat firman Tuhan, kalau dunia ini akan hancur dengan sebegitu hancurnya, kita malah dituntut untuk hidup lebih suci dan saleh. Jadi kalau tadi admin gereja palsu mengkritisi
pastor tadi cuma ngajarin kita harus ke gereja, kita harus berdoa, kita harus memberi. Salahnya di mana? Kalau salahnya di mana? Ya kan? Tapi kan kata admin gereja Paswa ini salah. Kita kembali lagi ya. Ayat ke-14 ya, kita loncat ke ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi kita harus seperti Rasul Paulus tadi, kita harus berlari-lari, berjuang dalam perjalanan iman kita, bahkan disebut pertandingan iman kita, supaya kita jangan sampai ditolak oleh Tuhan, supaya kita tidak kedapatan bercacat dan bercela di hadapannya saat Tuhan datang. Ya, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu, artinya bagi kita juga, untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menuliskan kepadamu menurut hikmat dan dikaruniakan kepadanya. Nah, ayat 16 penting nih. Hal ini dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sulit difahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi harus hati-hati. Firman Tuhan juga sudah menulis ya, yang kita bisa baca di Alkitab ini ya. Hati-hati, ada orang-orang yang salah memahami tulisan Rasul Paulus. Seperti kita lihat tadi ya, kasih karunia. Hati-hati memaknai kasih karunia. Jangan sampai kita memaknai kasih karunia, oh artinya saya bebas, saya sudah dipilih untuk diselamatkan. Ada yang dipilih untuk diselamatkan, ada yang sudah dipilih untuk dibinasakan. Saya sudah dipilih untuk diselamatkan. Asalkan saya teguh percaya, saya pasti selamat, pasti masuk surga. Terlalu bilang, oh gak usah menginjil, Tuhan sudah tetapkan siapa yang selamat dan tidak selamat, jadi gak usah menginjil gitu. Hati-hati, jangan sampai kita memutarbalikan perkataan Paulus. Hati-hati, karena memang ada bahasa-bahasa yang suka difahami. Sebenarnya untuk mengenal firman Tuhan itu cukup dengan bahasa yang sederhana, yang bisa dipahami dengan sederhana. Seperti saya bilang tadi, ada hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang mereka imannya cukup polos. Mereka yang penting kita berbuah, sudah ikut Tuhan, harus menghasilkan buah pertobatan, harus berjaga-jaga. Dan justru orang yang berjaga-jaga itulah saya melihat mereka hidupnya di dalam kekudusan, karena mereka berjaga-jaga. Tidak sekedar berdoktrin gitu. Bukan hanya sekedar itu, mereka mengaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Itu yang saya lihat ya. Hati-hati, lebih baik kita menyampaikan firman Tuhan yang tidak enak didengar ya, atau menyampaikan sesuatu yang standarnya tinggi. Belum tentu saya juga bisa mencapai, tapi kita menyampaikan standar yang tinggi dan kita juga berusaha untuk mencapainya, daripada kita menyampaikan sesuatu tapi membawa orang ke dalam jalan yang lebar dan membawa orang kepada kebinasaan, dan nanti Tuhan akan tuntut kepada kita. Hati-hati ya, hati-hati jangan sampai kita membawa orang kepada jalan yang lebar dan membawa orang kepada kebinasaan. Kita harus mengenal Tuhan dengan utuh, apa yang Alkitab sampaikan ya. Kalau kita buka di Ibrani 12 ayat 28 ya. Kita harus mengenal Tuhan yang utuh. Sebenarnya Tuhan dalam perjanjian lama dan Tuhan perjanjian baru itu Tuhan yang sama. Kita harus mengenal Tuhan yang sama. Tuhan perjanjian lama dan Tuhan perjanjian baru itu Tuhan yang sama. Kita bisa buka di Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Harus beribadah dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi banyak orang membangun konsep tentang Tuhan karena kita dianggap sudah masuk perjanjian baru, dianggapnya dibangun konsep Tuhan yang totally berbeda dengan konsep Tuhan perjanjian lama. Padahal Tuhan itu sama. Dengan kita membaca Alkitab utuh, perjanjian lama dan perjanjian baru, Kejadian sampai Wahyu, kita bisa mendapatkan gambaran pengenalan akan Tuhan secara utuh. Kita gak bisa mempertanyakan kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begitu, kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begitu. Kita ini kan adalah
ciptaan. Dan Dia adalah Sang Pencipta. Yang kita perlu tahu adalah apa kehendak Tuhan dan apa yang harus kita lakukan. Dan bagaimana hidup kita bisa berkenan di hadapannya, supaya kita juga beroleh selamat. Bukan kita terus mempertanyakan Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dicari dengan kita baca 1000 buku teologi sekalipun, gak bisa. Kita harus mencari kehendak Tuhan dari Alkitab. Kita mohon pimpinan Tuhan, baca Alkitab, dihayati, direnungkan siang dan malam. Sebenarnya pengenalan akan Tuhan itu sederhana, gak perlu master, gak perlu doktor teologi. Kita buka Alkitab, kita percaya gak di dalam Alkitab ini adalah firman Tuhan yang hidup. Firman Tuhan yang hidup ini akan mengajarkan kita. Firman Tuhan yang akan mengajarkan kita. Dan kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk membukakan pikiran kita, untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Nah, semoga video ini bisa menjadi suatu pembelaan iman juga ya. Dan supaya kita juga terhindar dari jalan yang lebar itu. Supaya kita bisa mengenal kebenaran firman Tuhan yang utuh. Biar segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin.